Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan. Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Isekai Smartphone. Cerita berawal dari seorang lelaki tua dan seorang remaja duduk di meja yang sama, saling berhadapan dan minum teh. Pria tua itu meminta maaf kepada remaja tersebut saat dia mengatakan kepadanya bahwa dia sudah mati. Orang tua itu rupanya adalah dewa, dan dewa itu melakukan opsi dengan menjatuhkan kilat ke dunia yang di bawah. Dia pun mendengarkannya dengan benar, namun dalam pembelaannya dia tidak berpikir bahwa akan ada orang yang dimana petir itu jatuh. Remaja tersebut tersengat hingga tidak ada. Dia adalah Toya yang berusia 15 tahun. Dewa tersebut mengamati bahwa dia cukup tenang dalam seluruh situasi. Dan Toya menjawab bahwa rasanya ini semua hanya mimpi. Selain itu tidak ada gunanya mengeluh tentang apa yang sudah dilakukan. Sepertinya Toya adalah tipe pria apa adanya. Kemudian Toya bertanya apa yang akan menjadi perhatiannya pada masa sekarang. Dan dewa itu menjawab kalau dia akan segera dibangkitkan. Hanya saja dia tidak bisa menghidupkannya kembali di dunia asalnya. Jadi dewa itu menghidupkannya kembali ke sebuah isekai. Seharusnya banyak yang bisa diterima oleh siapapun, tetapi Toya dibuat berbeda. Dia baru saja meminta kepada dewa tersebut dan mengejutkannya. Toya dapat melihat dari mana asal dewa tersebut, dan dia senang dia dapat hidup kembali. Karena Toya mengambil segalanya seperti jagoan, dewa tersebut bertanya apakah ada yang ingin dia lakukan untuk menebus dosa tersebut. Jadi dia pun berpikir dan mengeluarkan HP pinter dan bertanya kepadanya. Meskipun beberapa saat dewa tersebut tidak menjawab, dia pun mengizinkan dan bahkan mengatakan bahwa dia dapat menggunakan HP tersebut dan menggunakan sihir. Secara mengejutkan, dia pun memikirkan ada keajaiban di dunia lain. Lalu Toya pun mengirimkannya ke sebuah tempat. Toya kemudian bertanya kembali apakah memanggil ke dunia aslinya mungkin dilakukan, akan tetapi si dewa tersebut berkata kalau dia tidak akan dapat kembali lagi secara langsung. Kemudian dewa pun membuat Toya bisa memanggilnya juga. Dengan itu, isekai pun dimulai. Dia pun terbangun di sebuah ruyuk yang gatal dengan HP pinter di tangannya. Dia pun melihat jejak di sekitarnya. Jadi Toya menganggap dia harus mengikutinya sampai dia bertemu seseorang. Saat mulai berjalan apruk-aprukan, tiba-tiba HP-nya berdering dan mengagetkannya sampai setengah modal. Dia pun menelepon untuk mengatakan kalau dia akan mengubah peta dan navigasi agar sesuai dengan dunia Toya sekarang. Dia pun lalu mengikuti peta di ponselnya. Dia melangkah maju saat bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan makanan dan air ketika tidak memiliki uang di isekai. Di depannya ada sebuah kereta kuda yang melewatinya dan berhenti. Seorang pria tersebut melompat keluar dan mendekatinya. Rupanya pria tersebut bertanya dari mana Toya dan mendapatkan pakaian aneh tersebut. Dan dia pun apakah menanyakan akan menjualnya kepadanya. Setelah itu, dia pun bersedia mengeluarkan banyak uang untuk membelinya. Belakangan Toya dan pria itu sama-sama berada di dalam kereta kuda. Sesampainya di sebuah kota, mereka pun mampir ke toko pakaian milik si abah tersebut. Jadi sebab itu, dia pun cocok dengan Toya dan membeli pakaian tersebut. Si bocil itu juga melihat ada tanda di toko yang membuatnya sadar kalau dia tidak bisa membaca tulisan di dunia itu. Setelah menjual pakaian lamanya dan mendapatkan yang baru, dia pun mengumpulkan banyak koin emas. Lalu dia pun bertanya kepada pria tersebut apakah ada penginapan di kota itu. Lalu si abah itu memberikan petunjuk arah penginapan, yaitu The Silver Moon. Dia juga berjalan di sepanjang jalan. Lalu Toya tidak sengaja mendengar percakapan antara kedua bondon
dan dua pria yang berpenampilan aneh di sebuah gang senggol. Mereka memberitahu gadis-gadis itu bahwa tanduk kristal memiliki goresan kecil, jadi mereka tidak akan membayar harga jual 1 koin emas. Karena ada goresan itu, mereka pun tidak akan membeli barang tersebut. Salah seorang bondon di sana mulai keberatan, tapi yang lain menghentikannya. Dia pun menenangkan diri dan menyuruh mereka mengembalikan tanduk itu jika mereka tidak mau membayarnya. Tentu saja, yang tidak dilakukan oleh para pria. Mereka terlihat seperti tidak memiliki moral sama sekali. Saat itulah Toya ikut campur dan mengatakan kalau dia punya urusan dengan kedua bondon tersebut. Dia bertanya kepada mereka apakah akan menjual tanduk kepadanya untuk 1 koin emas. Saat bondon itu setuju, dia pun menghancurkan tanduknya. Kedua pria itu marah karenanya, akan tetapi dia mengatakan tanduk kristal itu sudah menjadi miliknya. Orang-orang jahat mulai menyerangnya, tapi dia ingat seorang dewa memberinya kemampuan dasar dan dorongan. Sesuatu yang gila. Seperti tersambar petir karena dewa tidak memastikan tidak ada orang di tempat yang dia tuju. Saat dia menghindari salah satu orang yang menyerangnya dengan belati, Toya berpikir bahwa kemampuan barunya sangat keren. Serangan pria itu seperti dalam gerakan lambat alias slow motion. Dia pun bisa melihatnya dengan jelas. Setelah dia menjatuhkan pria itu dengan siku, dia pun mendekati para bondon tersebut. Lalu Toya menemukan bahwa mereka sedang merawat orang jahat lainnya. Toya pun memberikan mereka koin emas yang dijanjikan. Akan tetapi para bondon itu bertanya apakah dia yakin. Dia pun mengatakan kepada mereka untuk mengambilnya. Selain itu mematahkan tanduknya, jadi dia harus membayarnya. Toya pun berpikir pada seandainya dirinya sendiri bahwa dia mematahkan tanduk itu untuk membuat para preman lengah. Seandainya dia tahu kalau mereka adalah lawan yang mudah, dia tidak akan melakukan hal itu. Saat itu, gadis-gadis itu menerima koin tersebut dan berterima kasih kepada Toya. Selain itu juga, mereka para bondon memperkenalkan diri sebagai Elze dan adik kembarnya Linze. Dia pun memberitahu kalau namanya berasal dari tradisional Jepang, nama keluarganya. Elze menyatakan kalau Toya adalah nama yang langka. Jadi Toya menjelaskan kalau namanya adalah nama keluarga. Singkat waktu, dia pun bertanya apakah dia dari Essen dan mengapa dia datang ke kota itu. Lalu mereka pun menjawab, karena permulaan dia sedang mencari The Silver Moon alias tempat tinggal tersebut. Dia pun mencari tahu apa yang ingin dia lakukan di sana. Para bondon itu memberitahunya bahwa itu tempat penginapan di mana mereka juga menginap. Jelas untung saja, mereka pun tiba di penginapan. Toya memberitahu sang resepsionis bahwa dia akan check-in selama sebulan. Tepat di belakangnya adalah si kembar alias si bondon tersebut menunggunya dengan selesai. Resepsionis tersebut menanyakan apakah mereka mengenal satu sama lain. Lalu Elze pun memberitahunya bahwa Toya sudah membantu mereka. Resepsionis pun menggodanya dan membuat dirinya malu. Ketiganya kemudian duduk dan minum teh. Elze berbicara tentang kegagalan sebelumnya, seperti orangnya yang mau menipu mereka untuk memberi mereka tanduk kristal dengan imbalan uang. Linze memberitahu saudara perempuannya bahwa dia menentangnya. Akan tetapi Elze tidak mendengarkannya. Si kembar yang lebih tua sekarang mengatakan mereka harusnya menerima permintaan dari tempat yang lebih tepat seperti guild petualang. Dia pun bertanya kepada Linze, apakah mereka harus mendaftar, dan sayangnya dia setuju. Saat Toya mendengarkan mereka, menurutnya guild itu seperti agen sementara. Dia pun memintanya untuk ikut dengan mereka. Saat di tempat tidur, Toya membaca berita di dunia lamanya melalui HP-nya. Dia melihat berita tentang band yang dia sukai bubar dan berpikir begitu banyak yang telah terjadi dalam sehari. Di keesokan harinya, mereka pun menemukan sesuatu di guild. Para bondon itu bersemangat melihat
pekerjaan di papan guild. Toya punya masalah kalau dia tidak bisa membaca pekerjaan sama sekali. Lalu mereka bertanya apakah ada pekerjaan yang bagus untuknya. Dia pun mengaku kepada si Bondon itu bahwa dia tidak tahu apa yang tertulis di sana. Wajahnya memerah karena para Bondon itu menyadari dia tidak bisa membaca. Linze membaca postingan dengan merinci permintaan untuk mengalahkan monster kopet di Ruyuk yang gatal. 5 serigala bertanduk, yang satu tepatnya. Jika berhasil hadiahnya adalah 18 koin tembaga. LZ menyarankan agar mereka bertiga membentuk sebuah party karena dia terlihat cukup kuat. Dia pun kemudian memilih pekerjaan itu untuk mereka. Toya kemudian menyadari kalau dia tidak memiliki senjata. Setelah mendaftar dan mendapatkan pedang, mereka pun pergi melakukan tugasnya. Di hutan Ruyuk itu, mereka dengan mudah mengalahkan serigala kopet yang jahat. Dengan sarung tangan khusus Elze dan sihir Linze, serta kemampuan yang diberikan dewa kepada Toya, jelas tugas itu hanyalah sepotong upil. Mereka bahkan mengalahkan satu serigala. Mereka mempersembahkan rampasan mereka kepada guild, yaitu tanduk 5 serigala. Resepsionis di sana bertanya tentang tanduk ekstra yang diputuskan Toya untuk dijadikan kenang-kenangan. Setelah mendapatkan gaji alias upah, ketiganya kembali lagi ke penginapan. Si Bondon itu berterima kasih kepadanya karena telah membentuk party dengan mereka. Mereka mengatakan kalau akan mengalami kesulitan dengan serigala kopet karena tanpa bantuannya. Toya kemudian menemukan keberanian untuk meminta bantuan dari mereka. Dia ingin mereka mengajarinya membaca dan menulis. Tidak bisa membaca karena merepotkan. Elze mengatakan kalau dia harus meminta Linze mengajarinya. Dia pintar, jadi dia pandai mengajar orang lain. Linze dengan rendah hati mengatakan bahwa itu tidak benar, akan tetapi dengan malunya, dia mengatakan kepadanya kalau dia benar-benar menginginkannya dan akan mengajarinya. Dia juga memintanya untuk mengajarinya sihir. Elze bertanya apakah dia memiliki bakat. Saat dia tidak terlihat tahu apa-apa, Linze menjelaskan bahwa sihir sangat dipengaruhi oleh bakat yang dimiliki sejak lahir. Mereka yang tidak memiliki bakat tidak akan pernah bisa menggunakan sihir. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Toya pun optimis tentang hal tersebut dan mengatakan bahwa seseorang yang memberinya persetujuan dan mengatakan dia akan dapat menggunakan sihirnya. Toya bertanya apakah ada cara untuk menentukan bakatnya. Linze kemudian mengeluarkan beberapa batu mantra di kantongnya. Batu-batu ini memperkuat, menyimpan, dan melepaskan energi sihir. Dia pun menunjukkannya kepadanya kalau sihir aktif dan menjelaskan bahwa batu mantra menanggapi energi sihirnya dan menciptakan air. Elze menunjukkan bahwa jika tidak memiliki bakat air, sihir tersebut tidak akan bisa digunakan. Itu berarti seseorang tidak bisa menggunakan sihir air. Linze mengatakan bahwa meskipun Elze tidak bisa menggunakan sihir air, dia pun bisa menggunakan sihir fortifikasi. Linze sendiri tidak bisa menggunakan fortification magic. Setiap orang memiliki energi magis, tapi tanpa bakat, dia tidak bisa menggunakan mantra apapun. Linze kemudian menyuruh Toya untuk melakukan hal yang sama seperti dia lakukan. Dan ketika dia melakukannya, mereka mengetahui kalau dia memiliki bakat sihir air. Faktanya, Toya menghasilkan jumlah air yang lebih kuat daripada Linze. Si Bondon itu menatap genangan yang dibuat Toya dan kaget setengah modal. Toya bertanya apakah ada batu mantra yang bisa diuji. Linze pun mengatakan iya, akan tetapi mereka harus pergi ke tempat lain terlebih dahulu. Kemudian Linze pun takut Toya akan menghancurkan penginapan jika melakukannya. Mereka sedang tidak berada di ruang terbuka. Linze pun dengan tepat, dia pun membawa mereka keluar. Ternyata Toya memiliki bakat sihir api, tanah, angin, cahaya, dan kegelapan, yaitu semua hampir elemen sihir. Dia juga kuat dalam hal tersebut. Ketika dia menemukan para Bondon itu hanya menatapnya, dia bertanya ada apa.
LZ bertanya siapa dia sebenarnya, sementara Linze mengatakan kalau dia pertama kalinya melihat seseorang yang mampu menggunakan 6 elemen. Bahkan dia sendiri yang bisa menggunakan 3 elemen sudah langka. 1 batu mantra tersisa digunakan untuk sihir. Linze menegaskan kalau sihir nul itu spesial karena tidak ada yang memiliki siapapun. Dia pun bertanya bagaimana cara menggunakannya. Dan dia pun menjawab misalnya ada fortifikasi. LZ yang aktif hanya meneriakan power saja yang meningkatkan kekuatan. Yang langka adalah sihir gerbang yang memungkinkan dia melakukan perjalanan jarak jauh. Dia pun bertanya bagaimana cara mengetahui jenis sihir nul dan apa yang bisa digunakan. Dan LZ pun mengatakan bahwa pada titik tertentu, dia pun hanya tahu nama mantranya. Linze menjelaskan bahwa sihir nul juga disebut sihir pribadi dan jarang ada orang yang dapat menggunakan mantra yang sama. Kemudian Toya mengambil batu tersebut dan ingin tahu memiliki bakat itu juga. Setelah meneriakkan gerbang, tiba-tiba sebuah gerbang pun muncul. Dan ketika Toya mengintip, itu adalah hutan timur tempat mereka berada, di mana mereka mengalahkan serigala kopet. Linze mengatakan bahwa mantra gerbang memungkinkan Castor untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Mereka kembali ke penginapan, sementara para Bondon berbicara tentang kemampuan Toya yang luar biasa. Saat mereka duduk di kafetaria, si resepsionis itu mengenalkan mereka kepada seseorang yang bekerja di kafe itu. Dia pun meminta beberapa ide tentang makanan penutup yang mungkin populer di kalangan para Bondon. Toya menyarankan es krim, dan mereka pun belum pernah mendengarnya. Dia mengeluarkan HP pinternya dan mencari resep es krim. Linze bertanya, apakah HP pinter itu? Dan dia pun menjawab kalau bahwa itu adalah benda ajaib yang hanya bisa digunakan olehnya. Dia juga menambahkan bahwa dia akan menghargainya jika tidak terlalu mengoreknya. Mereka mencoba membuat es krim dan mengikuti resep yang didapat Toya dari internet, dan ternyata enak. Mereka semua berpikir itu enak. Mereka pun akhirnya berterima kasih kepadanya dan mengatakan kalau mereka akan menggunakannya. LZ memberitahu Toya. Dia pun menjawab bahwa alat itu rahasia. Tapi berkat itu dia bisa membayar mereka untuk mengajarinya sihir. Kali ini tugas party mereka adalah mengantarkan surat ke ibu kota kerajaan. Dia pun bertanya kepada para Bondon itu apakah mereka baik-baik saja dengan pekerjaan pilihan mereka. Dia pun menambahkan kalau si kembar tidak mengatakannya secara bareng-bareng. LZ kemudian mengatakan kalau dia membenci makhluk licin yang kenyal seperti slime. Dia pun menambahkan bahwa slime meleleh dan menjadi pakaian dan lainnya. Mungkin tidak seburuk itu, pikir Toya, sambil membayangkan keduanya dengan pakaian yang lebih sedikit daripada yang mereka pakai sekarang. Toya memang jahat. LZ berharap ada tempat seperti Silver Moon di kota tempat mereka seperti ini. Toya menyarankan agar mereka menggunakan gerbang untuk kembali lagi ke bulan, dan mulai dari kota tempat mereka berada. Di keesokan harinya, si Bondon sekali lagi ribut satu sama lain, dengan LZ menjelaskan bahwa lebih baik tinggal di tempat asing dan mengunjungi toko asing saat berada di kota. Orang ini tidak mengerti. Tiba-tiba, Toya melihat keributan dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Mereka pergi ke bagian kota itu dan melihat seorang Bondon dikelilingi dengan sekelompok pria. Linze mengamati kalau seorang Bondon itu menggunakan pakaian aneh. Dan Toya mengatakan bahwa dia adalah seorang samurai. Tampaknya orang-orang itu menghadapi si Bondon karena menyerahkan beberapa teman mereka kepada para penjaga. Orang-orang mulai menyerang si Bondon itu dan dia membela diri melawannya. Si Bondon itu mengagumi gerakan yang digunakan.
Lalu Toya mengira dia menggunakan jujitsu, sampai dia pun pandai berkelahi dan membuatnya lapar. Dia pun kemudian si Bondon itu sedikit lemah. Tak lama kemudian dia pun berhenti bergerak. Seorang Bondon itu tidak menyadari pria lain yang menyerangnya dari belakang. Jadi Toya turun tangan membantu menggunakan sihir. Elze juga membantu dan memukuli beberapa orang. Setelah mendengar bahwa penjaga akan datang, Toya dan si Bondon memutuskan untuk berlari ngabret sedan edannya, membawa si Bondon itu juga bersama mereka. Setelah mereka berlari cukup jauh, mereka berhenti di sebuah gang senggol. Gadis itu memperkenalkan dirinya kepada mereka. Namanya adalah Yae. Dia menjelaskan bahwa Yae adalah nama aslinya dan Kokonoe adalah nama keluarganya. Toya pun lalu menanyakannya apakah dia berasal dari Jepun. Dan memang Yae pun mengatakan kalau dia berasal dari Jepun. Toya memberitahu namanya dan dia bertanya apakah dia juga berasal dari Jepang. Yae pun kemudian kehilangan biaya atau uang untuk perjalanan ke kota itu, dan dia pun merasa marah. Jadi akhirnya ketiganya memutuskan untuk mentraktirnya makan. Dia berbagi dan dia pun bepergian untuk meningkatkan seni bela dirinya. Keluarganya telah menghasilkan generasi pejuang. Linze bertanya kepada Yae apa yang akan dia lakukan setelah makan. Dan dia pun menjawab kalau dia akan berencana pergi ke ibu kota kerajaan untuk menguji kekuatannya. Yae menceritakan kisahnya sambil makan tanpa henti. Seperti dia hanya berhenti makan untuk berbicara. Sayangnya si Bondon itu adalah jurang maut. Elze memberitahunya bahwa mereka menuju ibu kota dan bertanya apakah dia ingin ikut dengan mereka. Yae pun setuju dengan si Bondon. Sementara itu Toya mengkhawatirkan biaya makanan mereka karena Yae adalah tukang makan. Maka dari itu Toya pun akan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Sementara itu Yae memegang kendali kuda dan ketiganya bisa berganti. Sulit ketika hanya dia dan Lize yang mengemudi. Toya pun merasa malu dengan hal tersebut. Yang Linze katakan kepadanya untuk tidak melakukannya sambil menyerahkan buku ajaib kepadanya. Lagi pula dia adalah penyihir yang berbakat. Elze membanggakan bahwa Toya dapat menggunakan dorongannya sendiri dan bukan hanya sihir elemen. Linze mengatakan bahwa dia dapat mengaktifkan sebagian besar sihir nul selama dia mengetahui nama mantra dan detail tentang efeknya. Sihir nul sebagian besar adalah sihir pribadi. Jadi ada banyak jenis sihir, sebanyak pengguna. Tapi tidak seperti sihir elemental, hanya individu tertentu yang bisa menggunakannya. Jadi hanya sedikit yang tahu persis tentang sihir tersebut. Saat Toya membaca buku mantra, dia pun menemukan satu hal yang menarik, yaitu mantra yang menarik benda jauh ke tangannya. Toya mencoba menarik katana milik Yae ke tangannya, tapi tidak berhasil. Buku itu mengatakan bahwa mantra itu hanya bekerja untuk benda kecil. Jadi, katana Yae mungkin terlalu besar untuk mantra tersebut. Dia mencoba lagi, dan kali ini dia pun berhasil mendapatkan pita yang mengikat rambut Yae. Linze pun mengapati kalau mantra tersebut bisa jadi menakutkan tergantung bagaimana seseorang menggunakannya. Toya bertanya bagaimana caranya dan Linze menjawab kalau dia akan selalu kehilangan barang. Setelah itu, Toya pun melihatnya sekarang, dan si Bondon itu memintanya untuk tidak menggunakannya lagi seperti itu. Dia pun setuju, tapi dia pikir dia bisa menggunakan mantra itu untuk menarik celana dalam kepadanya, menyebabkan keduanya menjauh darinya. Tentang semua jenis kemampuan, dan tergantung pada orang apakah mereka akan menggunakannya untuk tujuan baik atau jahat. Toya bisa menggunakan mantra itu untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa berdiri, atau dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan celana gemes. Jadi, menurut mereka yang memiliki kemampuan tersebut, gunakan dengan bijak. Yae dengan rambutnya yang tertiup angin mengeluh
kalau rambutnya kena angin gelebuk. Jadi mereka berhenti sebentar, sementara Linze mengikat rambutnya. Toya pun akhirnya menyadari kalau sihir nul itu penuh dengan mantra yang sulit diketahui penggunaannya. Dia pun menemukan sebuah mantra yang disebut Long Sense yang dapat memperluas indera, memungkinkan untuk melihat dan mendengar sesuatu dari kejauhan. Elze pun memperingatkan untuk tidak menggunakannya untuk mengintip celana gemes dan knalpot bobok racing. Dia kemudian menggunakan mantra yang baru ditemukan dan mencium bau besi. Tapi sayangnya bau itu adalah bau darah. Dia pun kemudian pergi ke sisi Yae dan memberitahunya kalau ada di depan. Dia kemudian mempercepat kudanya. Saat mereka tiba di sebuah ruyuk, ada sekelompok kadal bongkrek menyerang beberapa orang. Mereka berjuang mengalahkan kadal tersebut dengan sekuat tenaga. Ketika mereka mengiranya semua sudah berakhir, ternyata lebih banyak kadal bongkrek itu keluar, seperti tidak ada air bagi mereka. Lalu Linze dan Toya kemudian melihat seorang pria yang berkerudung memanggil mereka. Toya menggunakan mantra selip untuk membuat pemanggil kehilangan keseimbangan. Setelah pemanggil jatuh ke tanah, mereka mengikatnya dengan tali. Setelah ditanya apakah ada yang terluka, salah seorang di sana menjawab kalau 7 penjaga sudah masuk. Suara seorang bondon berasal dari gerbong meminta bantuan. Ketika Toya dan kelompoknya bergegas, mereka melihat seorang bondon muda menangis di samping seorang lelaki hidung kecombrang yang terluka di dadanya. Toya mendesak Linze untuk menggunakan sihir healing Cringe. Akan tetapi dia mengatakan kalau panah tersebut bersarang di tubuhnya. Bahkan jika tidak menggunakan sihir penyembuhan, dalam keadaan tersebut, benda tersebut akan tetap berada di dalam. Lalu Toya bertanya kepada Linze apakah dia bisa menyembuhkannya jika mereka mencabut panahnya. Dan dia pun menjawab iya. Toya menggunakan sihir menggambar untuk menarik panah keluar dari tubuh lelaki hidung kecombrang tersebut. Dia juga menggunakan sihir penyembuhan yang langsung menyembuhkan orang tua itu. Gadis muda itu pun berterima kasih kepada Toya karena telah menyelamatkan hidup mereka. Lelaki hidung kecombrang itu memperkenalkannya sebagai Leim, seorang kepala pelayan yang melayani sebuah kerajaan. Dan seorang bondon itu adalah bernama Susie. Toya pun bertanya-tanya mengapa yang lain hormat kepada Susie, dan Elze pun menyuruhnya untuk menghormatinya. Rupanya dia adalah seorang jagoan di dunia tersebut dan memiliki pangkat tertinggi yang dimiliki seorang bangsawan. Susie mengatakan bahwa babehnya Adipati Alfred adalah adik dari Yang Mulia. Lalu Toya bertanya kepadanya apakah dia harus memanggilnya sebagai Nyonya Susie. Tapi dia mengatakan Susie saja sudah cukup karena mereka tidak pada posisi yang formal. Lalu mereka berempat baru saja menyelamatkan hidup mereka. Toya bertanya kepada mereka apa yang akan dilakukan di Ruyuk. Susie mengatakan mereka kembali ke ibu kota setelah mengunjungi neneknya. Mereka berspekulasi tentang bandit. Akan tetapi, tidak mungkin. Elze kemudian mengatakan bahwa mereka diserang oleh pembunuh bayaran. Dan pembunuh alias psikopat itu bahkan tidak tahu nama orang yang memperkejakan mereka. Mereka menggunakan sarung tangannya khusus untuk menginterogasi pria itu, tapi tidak tahu apa-apa. Leim mengatakan kalau mereka tidak bisa melindungi Susie saat ini, jadi mereka ingin meminta bantuan Toya dan teman-temannya. Dia pun menambahkan kalau mereka akan memberi hadiah yang cocok setelah mereka tiba di kota. Mereka semua menerima permintaan tersebut karena pekerjaan mereka di sebuah ibu kota kerajaan. Di tempat yang mereka tuju adalah ibu kota kerajaan Belfast. Mereka tiba di kediaman sang raja. Rumahnya sangat begitu besar yang dipenuhi dengan banyak sekali pelayan. Mereka pun menyambut dengan begitu meriah. Alfred menyambutnya dengan putri yang pulang. Dia pun merasa lega bagaikan sehabis modal karena putrinya sehat-sehat saja.
Setelah memberikan pelukan erat kepada Susie, dia pun mendekati Toya dan bahkan memberikan hormat di depannya untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan putrinya. Setelah itu mereka pun berbicara dan membahas bagaimana istri Alfred. Ternyata istrinya itu buta. Itu semua terjadi pada 5 tahun yang lalu saat bertahan, akan tetapi kehilangan penglihatannya. Mereka mencoba healing ajaib tetapi tidak membantu. Meskipun memulihkan beberapa kerusakan pada tubuhnya, tapi tidak berpengaruh pada efek lanjutan. Kemudian Alfred menjelaskan bahwa Babeh istrinya alias kakek Susie menggunakan sihir khusus. Dia mampu menghilangkan penderitaan dari tubuh dan mengungkapkan bahwa tujuan dari perjalanan terakhir Susie adalah mencoba mengungkap sihir kakeknya dengan harapan mungkin dia bisa mempelajarinya. Susie mengatakan bahwa jika saja mereka bisa menemukan seseorang yang mampu menggunakan sihir abahnya, babehnya pun memberitahukan bahwa sihir nul adalah sihir pribadi. Jadi tidak akan ada orang yang bisa menggunakan mantra yang sama. Tapi mereka bisa mencoba mencari seseorang dengan mantra yang memiliki efek serupa. Kemudian ketiga Bondon itu mendekati Toya. Dia segera mengerti maksudnya dan melihat buku mantra. Kemudian mereka semua pergi ke kamar Ellen dan melihat Toya mencoba menyembuhkannya. Dia mencoba mantra, yaitu mantra healing ceringe. Sambil menunggu di depan, ketika Ellen membuka matanya, dia akhirnya bisa melihat. Dia mendapatkan penglihatannya kembali. Yang dia lakukan adalah memeluk suami dan anaknya dan menangis berbahagia karena akhirnya dia bisa melihat lagi. Selain itu, Elze dan Lizzie juga memeluk Toya untuk pekerjaan yang dilakukan dengan menyembuhkan istri sang paduka. Lindsay berseru kalau dia bisa menggunakan sihir nul apapun, sampai dia pun terkesan. Meskipun tidak memeluknya, Yae mengatakan bahwa dorongannya untuk membantu orang lain tanpa takut gagal adalah sesuatu yang dihormati dari hatinya. Toya pun berterima kasih atas kata-katanya. Sekelompok Toya dan sang duke sekarang sedang minum teh setelah apruk-aprukan yang emosional. Alfred memberi Toya sebuah tas sebagai rasa terima kasihnya dan telah menyelamatkan Susie dan melindunginya dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Lalu Alfred pun memberikan sebuah tas yang rupanya berisi 40 koin platinum. Ketiga Bondon itu pun kaget setengah modal. Lalu Toya bertanya apa itu koin platinum, dan Elze menjawab kalau itu adalah nominasi uang yang lebih tinggi daripada koin emas. Nilainya setara dengan 10 emas. Lalu setelah hitung-hitung, nilainya sama seperti 40 juta yen Jepang. Lalu Alfred pun mengatakan kepadanya kalau jika mereka berencana akan melanjutkan sebagai petualang dan pasti membutuhkan koin. Kemudian Alfred pun memberikan sebuah piagam kepada mereka. Dengan hal tersebut, mereka pun bisa melewati pos pemeriksaan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk bangsawan. Dia pun memberikan masing-masing hal tersebut. Itu bukti kalau mereka mendapat dukungan dari kerajaan jika terjadi sesuatu. Setelah itu, mereka pun meninggalkan rumah dari sang raja tersebut. Mereka pun membawa sekantong koin platinum. Setelah bangsawan melihat mereka pergi, Susie memberitahu kalau mereka sebaiknya berkunjung lagi kapan-kapan. Setelah mereka mengirimkan surat, Toya, Elze, dan Lindsay kembali lagi ke desa Reflet. Dia bertanya kepada Yae apa yang akan dilakukan dan mengatakan kalau dia akan menawarkan dirinya kepadanya. Yang mengejutkan ketiganya adalah adu gabrut. Elze menanyakan apa maksudnya, dan dia pun diberitahu kalau sudah ada yang mengambil keputusan. Demi pelatihan tersebut, dia ingin menjadi tetap berada di sisi Toya. Dia meminta pendapat si kembar dan mereka tidak melihat ada masalah dengan hal tersebut.
Lindsay memberitahu Yae bahwa akan memalukan untuk berpisah ketika mereka baik-baik saja. Elsie menambahkan kalau senang memiliki Yae di party mereka. Anggota terbaru mereka berterima kasih kepada keduanya atas sambutan hangatnya. Saat Toya melihat teman-temannya tersenyum, dia pun berpikir senang bisa membuat orang lain tersenyum dengan kekuatannya. Toya sekarang membuat orang lain tersenyum dengan kekuatannya. Dia pun mengadakan pesta yang lebih besar dengannya. Mereka akan menyelesaikan pekerjaan, menerima hadiah, dan meningkatkan keterampilan masing-masing sambil berdampingan. Kemudian dia telah mendapatkan teman, mempelajari sihir dan kemampuan lainnya, membantu orang, dan sekarang melakukan lebih banyak petualang.